Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Saat ini hujan gerimis, tapi saya tetap buat video. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan gerimis, yaitu Partai Golkar, ya. Itu saya partainya justru mendukung Ganjar Pranowo. Artinya apa? Artinya Golkar saat ini baru ada gerimis-gerimis akan jebol di kubunya sendiri, ya, di kubu partai sendiri yang terkenal dengan solid dan berpengalaman, ternyata jebol juga, ya. Sebagai saya partai justru malah mendukung paslon lain, ya. Sementara Golkar sendiri mendukung 02. Nah, dalam politik memang itu hal yang biasa, tapi sekelas Golkar itu kan agak aneh. Biasanya kan terstruktur, organisasi, manajemen yang mapan. Nah, hal ini membuat kapal TKN oleng. Prabowo tentunya panik, ya, karena kaukus muda beringin membelot dukung Ganjar Mahfud, dan ini bisa mengancam, ya, Partai Golkar tenggelam. Sehingga itu harus diwaspadai untuk Partai Golkar. Dan juga yang mendukung Ganjar bukan sekedar satu saja, karena itu gabungan beberapa kader ormas dan hingga caleg dari Partai Golkar itu membelot mendukung pasangan calon atau paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres tahun 2024. Partai Golkar sendiri kita sudah tahu semua menyatakan dukungannya kepada paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, dengan demikian deklarasi dukungan kaukus muda beringin ini menjadi tolak belakang dengan arah Golkar. Nah, hal ini di deklaratornya adalah yang namanya Rafiq Perkasa-Sam Alamsyah. Jadi menyampaikan dukungan tersebut sekaligus sebagai bentuk protes terhadap kondisi internal Golkar yang diklaim kurang meyakinkan. Menurut dia, ya, ketiadaan figur di dalam kontestasi Pilpres, buruknya proses dalam menentukan arah dukungan, hingga, ya, manajemen organisasi membuat Golkar terancam menjadi partai yang longsor, ya, membuat Golkar terancam akan menuju partai gurem. Sementara kita tahu Partai Golkar adalah partai besar dengan pengalaman yang panjang berkuasa. Kata dia, Golkar memiliki tradisi kaderisasi yang mapan dan dihormati. Namun semua itu berubah menjadi luka di hati para kader ketika penunjukan Gibran, ya, menjadi cawapres, yang menuturkan bahwa langkah tersebut disertai upaya pemaksaan struktur partai dan para caleg legislatif hingga ke daerah untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hal ini bukan saja menyebabkan runtuhnya moral pengurus dan kader, namun juga sumber daya, ya, internal struktur partai dan caleg itu sangat terpukul. Nah, dan dua hal fundamental yang terancam kemampuan Partai Golkar di dalam memenangkan pemilu legislatif, ya,
Oleh sebab itu Rafiq menuturkan kondisi inilah yang menggerakkan kaukus muda beringin berjumlah dengan fungsionaris dan caleg Golkar untuk mengambil langkah menyelamatkan Partai Golkar dengan mendukung Ganjar Mahfud. Karena apa? Karena terbentuk kesamaan visi misinya ya. Dan kegelisahan ini melihat kondisi internal partai juga ya. Dengan ide-ide yang dilontarkan oleh Ganjar Mahfud ya, sebagai pasangan ideal dan bisa juga akan memenangkan Pilpres tahun 2004. Nah, kesamaannya di mana? Itu tentang gagasan ekonomi, politik, pandangan sosial, budaya, dan program pembangunan yang ditawarkan oleh pasangan Ganjar Mahfud sangat kompatibel dengan visi misi Partai Golkar. Nah, selain itu menurutnya secara kapasitas dan rekam jejak Ganjar Mahfud sangat memiliki prinsip ya, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela, sehingga itu sangat menarik untuk didukung demi Indonesia dan demi Partai Golkar yang dia cintai. Ini kata Rafiq ya. Keputusan DPP Golkar yang mendukung Prabowo Gibran menurutnya caleg dan kader Partai Golkar masih memiliki akal sehat untuk bersikap ya. Jadi hal ini Rafiq mengajak semua elemen partai untuk fokus dan bersatu ya. Bisa memenangkan Ganjar Mahfud, itu kata Rafiq. Nah, sementara DPP dia meluncing atau memberi instruksi pengurus partai caleg Golkar untuk bisa memenangkan jagoannya di dalam pemilu legislatif. Jadi hal ini bertolak belakang dengan strategi partai, dan kita tahu semua politik seperti itu. Nah, kenapa hal ini akan membuat panik 02? Ya tentunya pelan-pelan akan gembos. Kalau sudah gembos tahu sendiri. Untuk putaran kedua, untung-untung bisa masuk. Jangan-jangan tidak masuk ke putaran 2 untuk pasangan 02. Ya saya pikir itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.